Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelia Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yusri Nurafia, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu kelas 1. Di sini beliau akan saya dampingi untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional, serta terintegrasi dengan budaya positif. Selamat siang Bu Yusni. Selamat siang Bu Eni. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Bu Yusni, sudah meluangkan waktu untuk membantu saya melaksanakan coaching pada siang hari ini. Pertama-tama Bu Yusni, di sini saya ingin menyampaikan tujuan kita melaksanakan wawancara pada siang hari ini. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan Bu, besok kan Bu Yusni mau melaksanakan pembelajaran yang nanti akan saya amati. Kalau boleh saya tahu, untuk kegiatan RPP yang sudah dibuat oleh Bu Yusni itu memiliki tujuan pembelajaran yang seperti apa Bu? Untuk tujuan yang akan saya gunakan, karena memang saya masih belajar nih untuk yang berdiferensiasi, karena memang selama ini belum menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maka untuk tujuan pembelajaran umumnya, untuk yang akan kita atau mungkin Bu Eni mungkin akan mendampingi saya dengan tujuan pembelajaran yang akan mempraktekkan dan pembelajaran yang berdiferensiasi yang tergabung dengan KSE dan budaya positif. Berarti ini kan baru pertama kali ya Bu Yusni untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Untuk mata pelajarannya sendiri Bu Yusni mengambil mata pelajaran apa Bu? PPKN. PKN ini, PKN di kelas 1 ya Bu ya? Iya, berarti tujuan umumnya itu Bu Yusni mau belajar untuk mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ada lagi Bu tujuannya selain itu? Tujuan khusus ya Bu ya, dengan tujuan khusus dengan nanti kita akan memilih media yang sesuai dengan minatnya siswa, yang dapat mungkin siswa akan dapat lebih memahami simbol-simbol yang terdapat dalam burung garuda, atau mungkin simbol-simbol makna. Dari simbol itu akan kita ambil maknanya dalam burung garuda itu, serta melalui kegiatan dengan media itu, maka siswa akan kita kasih gambar, atau mungkin kita kasih gambar siswa karena masih anak kelas 1 mungkin mewarnai Bu. Nanti siswa akan kegiatan mewarnai secara berkelompok, sehingga peserta didik dapat mengaitkan atau mencocokkan gambar simbol sesuai burung garuda Pancasila. Oh iya, berarti ada dua tujuan ya Bu. Untuk tujuan khususnya untuk mata pelajaran PKN besok yang akan diterapkan Bu Yusni ada tujuan umum, kemudian ada juga tujuan khususnya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, untuk area pengembangannya sendiri, karena ini mungkin masih tahap awal ya Bu, untuk area pengembangan yang ingin Bu Yusni kembangkan dari anak-anak itu kira-kira pada diferensiasinya, KSE-nya, atau budaya positifnya, atau ketiga-tiganya Bu? Insya Allah untuk ketiga-tiganya akan kita kembangkan ya dalam pembelajaran besok itu PKN ya.
bangka pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak sehingga anak bisa berkembang secara semuanya gitu ya, termasuk dalam budaya positif untuk anak itu sendiri. Oh gitu ya. Sekali ini BUSD memiliki area pengembangan yang luas karena memang kelas 1 itu masih fleksibel ya Bu. Jadi anak itu masih perlu banyak untuk dibimbing dalam membiasakan budaya positif. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu strategi persiapan seperti apa yang dilakukan BUSD Bu? Untuk strategi pasti ada nih Bu, karena memang masih awal, jadi kita memang butuh strategi-strategi. Dan mungkin yang pertama kan kita akan konsultasi dengan rekan sejawat, jadi kita akan tanya-tanya dengan rekan-rekan dulu bagaimana caranya, mungkin materi seperti apa atau medianya yang cocok bagaimana. Kemudian strategi yang kedua yaitu mempersiapkan RPP. Kemudian yang ketiga menyiapkan media pembelajaran yang di mana media pembelajaran itu akan membuat anak semakin lebih paham akan materi yang diberikan. Keempat yaitu mendesain teks sesuai dengan tema Pancasila. Oh, terima kasih untuk BUSD. Demikian tadi wawancara praobservasi yang dilakukan bersama BUSD Norafia. Untuk selanjutnya besok penerapan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 akan dilaksanakan oleh beliau pada hari Kamis ya Bu. Besok pagi insya Allah akan dilaksanakan. Tapi dia nanti izin BUSD baru sakit. Yuk. MPK. Kita sekarang akan belajar tentang apa? Ada yang tahu apa ini? Ada apa? Pancasila ini burung Garuda. Ada yang belum pernah lihat burung Garuda? Gimana lihatnya? Nama Pancasila. Gimana lagi? Oke, di setiap seperti ini ya. Ini adalah lambang sila pertama, gambar bintang. Kemudian ini ada gambar sila kedua, gambarnya rantai. Sila ketiga ada gambarnya pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima kaki dan kapas. Nanti ya kita akan belajar tentang
gambarnya ya, hijau yang hijau. Ini warna sekarang warna merah. Ini warna merah ya. Boleh ya? Alhamdulillahirobbil alamin. Yuk, kita siap pulang ya. Sudah siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Terima kasih Bu Yusri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan besok. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawati, salam guru pemuda angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan coaching atau percakapan pasca observasi. Kemarin sudah melakukan percakapan pra observasi dengan Bu Yusni Rafia, guru kelas 1 SD Negeri 3. Kemudian melakukan observasi pembelajaran beliau. Nah, ini saya lanjutkan dengan percakapan pasca observasi kelas. Setelah kemarin saya mau observasi pembelajaran Bu Yusni di dalam kelas. Selamat pagi Bu Yusni. Bagaimana kabarnya Bu Yusni hari ini? Alhamdulillah. Kemarin sempat sakit ya Bu. Alhamdulillah sudah sembuh. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Yusni. Mungkin di tengah pemulihannya beliau masih menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin Bu Yusni sudah melakukan pembelajaran ya Bu, sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, yang berdiferensiasi, di dalamnya mengandung kompetensi sosial emosional yang juga terintegrasi dengan budaya yang positif. Kalau kita mengingat kembali itu pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Yusni kemarin, adakah catatan-catatan khusus atau hal-hal khusus yang sudah Bu Yusni refleksi antara RPP dengan kegiatan pembelajaran itu sudah sesuaikah, atau ada beberapa yang mungkin masih perlu ditingkatkan atau seperti apa? Mungkin dari Bu Yusni sendiri bisa merefleksi dirinya bagaimana kemarin pembelajaran berlangsung. Iya, terima kasih waktunya ini kepada saya. Kemarin kita sudah melakukan itu, kita sudah melakukan mengajar di kelas, tidak dengan Bu Eni, tapi dalam mengajar kemarin masih ada beberapa yang belum sesuai dengan RPP kemarin. Jadi ada beberapa yang di RPP kemarin belum sempat kita lakukan atau kita laksanakan. Salah satunya kemarin sepertinya kita belum menyanyikan lagu-lagu itu lagu-lagu, atau mungkin di pembukaan kemarin ada beberapa yang kita belum, saya sebagai guru belum memberikan secara maksimal. Jadi belum, awal-awal kita belum menyanyikan lagu pembukaan, tapi untuk dua kemarin kita sudah melakukan pembukaan sudah. Kemudian untuk pembelajaran ini kita sudah menggunakan beberapa media yang kita gunakan, tetapi untuk melakukan seperti menyanyikan lagu-lagu Jawa atau mungkin untuk menanamkan nilai nasional dalam diri anak. Kemudian untuk kemarin itu ya Bu, untuk kegiatan ini Bu, kerja kelompoknya sendiri kemarin menurut Bu Yusni itu sudah cukup hidup atau belum Bu untuk anak-anak itu? Kan mengingat kita kelas 1 itu, kelas 1 itu kan memang kalau tidak dipancing gitu, biasanya kalau tidak di istilahnya dipancing dengan yang menarik, mereka itu belum bisa
memaksimalkan kerja kelompoknya. Kemarin waktu kerja kelompok yang dibentuk itu menurut Bu Yusni sudah sesuai dengan ekspektasinya atau belum? Selama ini kan yang mengetahui perkembangan anak-anak kelas 1 Bu Yusni, ya, maksudnya si A ini udah mengalami peningkatan di sini, si B di sini. Untuk kerja kelompoknya sendiri kemarin sudah sesuai dengan Bu Yusni berapa? Kemarin dalam kerja kelompok kita membuat tiga kelompok ya. Ada kelompok untuk menggunting, ada kelompok mewarnai, dan ada kelompok menyanyikan dan menari atau gerak lagu. Disesuaikan di mana dari tiga kelompok itu disesuaikan dengan minat anak. Jadi sehingga dengan materi pembelajaran dan disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang sesuai dengan anak-anak, minat anak-anak, mungkin dengan menggunting seperti anak yang suka menggunting atau yang suka mewarnai dan yang suka gerak dan lagu. Dengan membuat tiga kelompok yang berbeda itu membuat anak menjadi lebih bisa menerima atau mungkin lebih bisa memahami tentang simbol-simbol Pancasila, kemudian mengadu sila-sila dalam Pancasila, kemudian perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila yang ada. Jadi sudah menurut saya sudah bagus. Sudah seperti ya. Kemudian kan kemarin Bu Yusni melaksanakan pembelajaran itu berdiferensiasi ya. Diferensiasi itu artinya kan mengcover perbedaan kemampuan yang dimiliki anak itu kan, itu di situ kan dibuktikan dengan membuat kelompok-kelompok dengan berbeda aktivitas itu. Untuk diferensiasinya sendiri atau perbedaan-perbedaan kegiatan itu sendiri menurut Bu Yusni membantu anak-anak dalam memahami itu seperti apa? Maksudnya itu sangat membantu sekali atau itu hanya sekedar sebagai sebuah sarana saja, atau memang dengan adanya diferensiasi itu anak-anak memang lebih tertarik dengan dibuktikan mungkin anak-anak lebih tenang atau lebih fokus dengan pekerjaannya seperti itu. Ya, kalau yang sudah dilakukan itu dengan berdiferensiasi itu membuat anak menjadi menurut saya menjadi lebih memahami akan materi. Jadi anak-anak juga waktu diberikan kelompok-kelompok itu mengerjakannya dengan serius, dengan senang, dengan mungkin lebih antusias sekali gitu. Jadi mereka sangat semangat dalam kelompok itu, dalam kelompok yang dibagi menjadi 3 kelompok tadi, mereka dalam kelompok-kelompok yang sangat semangat sekali. Karena sesuai dengan minatnya. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya sendiri, untuk KSE-nya itu di selama pembelajaran itu Bu Yusni sudah menyelipkan KSE melalui apa saja, misalkan melalui berdoa, Bu Yusni memberikan nasihat, doa ini tujuannya untuk apa dan lain sebagainya, atau mungkin di saat mengerjakan itu harus dikerjakan bekerjasama dengan baik dengan teman supaya saling membantu. Di sini nilai sosial emosional yang sudah Bu Yusni tanamkan selama KPM itu menurut Bu Yusni sudah maksimal atau masih perlu ditambahkan lagi untuk pembelajaran berikutnya itu? Kalau menurut saya seperti di kelas 1 saya sudah memberikan sesuai KSE ya, sesuai sila-sila itu sudah cara untuk anak-anak mungkin dengan sesuai dengan sila ini perilaku yang sesuai. Memberikan contoh. Jadi sila pertama dengan dilakukan berdoa sebelum belajar, kemudian sila kedua yang mungkin harus saling tolong-menolong dalam kelas, sila ketiga harus mencintai produk dalam negeri, atau mungkin dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk misalkan Indonesia itu mencintai lagu-lagu daerah. Kemudian sila keempat dengan bergotong royong. Kemudian sila seperti gotong royong seperti yang tadi kelompok tadi, sila gotong royong pada kelompok, dan mungkin juga sila kelima juga semua sudah saya sebagai guru sudah memberikan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila, tapi mungkin masih akan ada tambah-tambahan lagi atau mungkin ada penguatan lagi. Jadi untuk kedepannya kompetensi sosial emosional ini akan terus dimasukkan di dalam KPM-nya kelas 1. Kemudian untuk budaya positifnya sendiri Bu Yusni, kemarin budaya positif yang Bu Yusni sampaikan itu di dalam kelas sepertinya kalau sesuai dengan silanya ya, berangkat sekolah berpamitan. Nah, mungkin seperti itu kan budaya positif yang coba untuk ditanamkan kepada anak-anak saat di rumah. Untuk saat di sekolah sendiri ketika KPM, budaya positif apa yang Bu Yusni tekankan atau yang Bu Yusni garis bawahi untuk anak-anak kelas 1 seperti itu melalui pembelajaran PKN kemarin? Mungkin budaya positif yang saya tekankan di kelas itu karena anak kelas 1 itu saling menghargai dalam hal itu. Karena itu kalau saya merasa itu untuk
untuk apa itu untuk memperhatikan kan memang sangat sulit ya, jadi memang untuk jari-jari Iya, karena memang gimana gitu, jadi lebih ke harus bisa menghargai teman mungkin seperti itu, jadi tidak saya bahasanya susah mungkin tidak saling mengejek dan lain mungkin sebagainya. jadi saling menjaga diri sendiri supaya tidak memicu atau memunculkan Konflik di dalam kelas. karena memang hal kecil bisa menjadi konflik kalau Mana kelas itu biasa terus seperti itu ya Bu, mungkin sudah pensil kan bawaan jadi nah terus untuk pembiasaan seperti potong kuku misalkan untuk kebersihan itu untuk di kelas 1 sudah misalkan ini jadwalkan sesuai dengan Pancasila kan misalkan jaga kebersihan atau apa. Nah untuk hal seperti itu sudah Bu Yusni sampaikan atau diterapkan di kelas 1 selama pembelajaran kemarin Bu? sudah Bu, tadi setiap hari Senin itu akan ada pengecekan buku, mungkin yang cowok juga pengecekan rambut yang memang Panjang, panjang, sudah dipotong supaya rapi, pengecekan baju mungkin anak-anak sekolah harus rapi gitu misalnya seketika lah berjalan rapi mungkin dengan pakaian-pakaian yang atau mungkin pas upacara harus menggunakan Untuk kedepannya Bu Yusni memiliki rencana tidak lanjut apa mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu, maksudnya misalkan ternyata kemarin pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki dampak yang positif kepada anak-anak dihubungkan dengan mereka belajarnya lebih antusias. Untuk kedepannya sendiri Bu Yusni mau menerapkannya secara berkelanjutan atau mungkin mau memodifikasinya lebih ini kreatif lagi atau seperti apa yang ada di bayangan Bu Yusni Bu Yusni untuk kedepannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini tidak lanjutnya seperti apa Bu? Karena kemarin itu setelah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak yang positif dan memang pasti harus dilanjutkan dan mungkin akan dimodifikasi dengan modifikasi yang baru, jadi supaya lebih menarik, supaya lebih bagus mungkin atau mungkin dengan media-media yang lebih atau mungkin seperti itu. Jadi tetap akan dilanjutkan gitu pasti itu. Iya, memang memiliki dampak yang sangat baik. Kedepannya akan dilanjutkan oleh Bu Yusni untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Mungkin untuk Bu Yusni sendiri untuk mengembangkan itu, karena kan kemarin Bu Yusni sampaikan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuatu yang baru ya Bu. Mungkin ini baru pertama kali apa tuh diferensiasi itu. Nah untuk Bu Yusni sendiri secara pribadi dengan kapasitasnya sebagai seorang pendidik, mungkin Bu Yusni memiliki rencana atau tindak lanjut supaya lebih memahami pembelajaran ini. Bu Yusni akan melakukan pengembangan diri yang seperti apa? Ini mengikuti kegiatan yang ada di KKG atau mengikuti diklat atau biasanya akan lebih sering sharing dengan rekan-rekan sejawat atau seperti apa? Ya mungkin ini misalkan mungkin karena belum tahu tapi kita akan mencari tahu kan akan mungkin seperti dinamika kita tadi akan mengikuti mungkin KKG atau diklat yang dan dengan tema yang seperti tadi diferensiasi itu, atau mungkin akan bertanya kepada teman yang memang sedang atau sudah melaksanakan program pembelajaran seperti itu, jadi akan menambahkan ilmu buat saya sehingga saya akan bisa menerapkan buat siswa-siswa saya. Untuk capaian ukuran atau keberhasilan itu, misalkan nanti biasanya kan memanfaatkan forum KKG itu sebagai bentuk pengembangan diri supaya lebih memahami lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Biasanya tentu saja dari situ memiliki tujuan yang tujuannya itu untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi tadi. Ukuran dari keberhasilan, jadi ketika Bu Yusni mengatakan aku sudah menguasai pembelajaran diferensiasi ini jika aku mampu menerapkan pembelajaran yang seperti apa, mungkin ada tolak ukurnya Bu Yusni menganggap sesuatu itu sudah berhasil saya kuasai jika Bu Yusni mampu melakukan yang seperti apa? Kalau tolak ukur karena memang masih tahap pembelajaran itu mungkin seperti yang kemarin kita lakukan, seperti pembuatan kelompok sesuai dengan atau minat dari siswa, dengan kita juga nanti setelah pembelajaran dengan membuat media-media belajar itu mungkin akan gimana gitu jadi menurut saya itu kalau kita sudah bisa menguasai dan kita bisa memberi penerangkan kepada siswa, dengan siswa bisa mengikuti dengan antusias, dengan semangat, itu mesti sudah nanti ketika anak itu sudah merasa nyaman ya dengan pembelajarannya Bu Yusni itu sudah satu dan di akhir pembelajaran mungkin akan ada ada pepetaan matematik yang siswa itu bisa
membalas apa menjawab. Pertanyaan refleksi Jadi ya, berarti. ada berarti kan siswa juga Menangkap menangkap ya. itu seperti itu, jadi bisa Jadi ketika di akhir nanti juga menyampaikan pertanyaan refleksi seberapa jauh pemahaman anak mengenai materi itu sudah menjadi satu tolak ukur keberhasilan ya Bu ya. Kemudian untuk mewujudkan itu semua perlu pendukung yang seperti apa? Maksudnya hal-hal yang mampu mendukung Bu Yusni untuk mengembangkan pemahaman Bu Yusni mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau justru kemampuan Bu Yusni untuk melakukan pembelajaran itu pendukung apa yang sekiranya diperlukan? Mungkin izin dari kepala sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan atau dukungan support dari rekan-rekan Bu Yusni sendiri atau dukungan finansial juga bisa loh. Jadi ketika nanti sekolah menyediakan dana bos untuk membuat media-media yang kreatif itu juga sangat bentuk dukungan ya. Berarti ketika nanti Bu Yusni mau membuat media yang unik, yang baru itu kan pasti butuh dukungan finansial. jadi memang semua itu memang harus saling mendukung ibu ya, tidak hanya misalkan saya berminat untuk mengikuti iklan atau mungkin mengikuti KKK sifatnya ingin mengembangkan tentang pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi dari situ kita harus mempunyai yang sampaikan tadi harus ada izin dari kepala, misalkan support dari kepala, misalnya kita akan mengikuti iklan harus ada izin seperti itu, dan mungkin teman-teman juga mendukung. Jadi kalau teman berikutnya rasanya nggak semangat Ketika jadi ketika semangat itu untuk mengikuti kan juga tambah semangat ya Bu ya gitu. Kemudian tenang mungkin harus buat dan seperti tadi misalkan ada dana dari bos yang mungkin ada dianggarkan untuk membuat sebuah video pembelajaran itu pasti akan lebih menarik itu dan akan lebih mengenal ke siswa. Ada kalau anak kelas satu harus ada tulisan itu kan kurang menarik, jadi anak bosan kalau bosan tulisan itu. Anak kelas satu memang dibutuhkan benda-benda yang real, yang nyata gitu. Misalkan materinya bukan tentang PKN, misalnya tentang IPA, buah-buahan akan lebih menarik lagi jika itu memang ada yang bentuknya. Seperti itu kan tidak akan terlaksana tanpa dukungan finansial itu. Untuk waktunya sendiri pun biasanya untuk kegiatan KKG itu diikuti Bu Yusni setiap berapa kali dalam satu minggu atau berapa kali dalam satu bulan Bu biasanya? Dalam satu bulan KKG itu rutin 11 kali. Satu bulan satu kali ini. Nah untuk diskusi dengan rekan sejawat itu sendiri, Bu Yusni biasanya menjadwalkan atau memang itu tidak terjadwal. Jadi setiap waktu saya butuh bantuan saya langsung bertanya, atau memang ada waktu-waktu tertentu saya longgarnya hari Jumat dan memanfaatkan hari itu misalkan untuk bertanya ke rekan sejawat atau seperti apa. Untuk waktu tidak terjadwal Bu, karena bahkan pas longgarnya saja dan mungkin pas butuh, jadi pas butuh itu lebih ingat Bu, baru ingat kalau mungkin akan bertanya atau mungkin akan cari informasi. Kalau waktu tidak ada. Untuk membantu yang berdiskusi dengan rekan sejawat ini bisa setiap saat ini kapan yang jadi dibutuhkan, mungkin rekannya pun sudah siap untuk membantu seperti itu. Untuk coachingnya saat ini saya rasa cukup ya Bu Yusni. Di sini Bu Yusni sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tidak lanjut dengan pembelajaran yang kemarin, dan saya satu lagi Bu yang ingin saya dengar dari Bu Yusni, bagaimana kalau produk itu biasanya testimoni ya, testimoni yang Bu Yusni mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri seperti apa? Kalau dari saya nih Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi menurut saya itu pembelajaran yang sangat menarik dan sangat membantu Bapak Ibu guru mungkin dalam memberikan pengajaran kepada siswanya, karena di dalam pembelajaran itu ada pembagian-pembagian di mana siswanya dengan minat dan bakat siswa, sehingga dengan sesuai dengan minat itu dengan bakat atau dengan ketertarikan dari siswa sendiri akan lebih siswa itu akan lebih mengerti, memahami dengan materi yang disampaikan. Sangat membantu ya, ada testimoni yang bisa disampaikan tadi, meskipun itu ilmu yang baru tapi biasanya begitu terbantu dengan adanya itu. Sangat baik Bu, ternyata ada pembelajaran seperti itu, sangat membantu sekali dalam kelas 1. Terima kasih Bu Yusni untuk testimoninya. Ini satu lagi Bu, apa yang Bu Yusni rasakan pada saat coaching seperti ini Bu? Bu Yusni maksudnya merasa terbantukah atau justru tertekan atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Bu. Kalau tertekan tidak Bu, tapi mungkin karena juga baru gitu, jadi pasti kan ada gitu ya. Tapi kita sangat terbantu dan saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu
ilmu yang positif yang bisa saya terapkan nanti di kelas ya. Semoga saja dengan ilmu yang ini akan membuat peserta didik menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Yusni untuk waktunya, untuk kesempatannya kali ini. Demikian tadi coaching atau percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Yusni Nur Afiah sebagai satu rangkaian setelah pra observasi, observasi kemudian pasca ini. Ternyata beliau sangat bagus sekali responnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Yusni. Demikian tadi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.